altar yang Buddha dan disaksikan oleh semua yang hadir di sini. Saya Junkwi Junyono dengan ini menerima Imelda sebagai istri saya yang sah. Sejak hari ini saya berjanji untuk membahagiakanmu dan akan selalu mendampingimu baik dalam keadaan sehat maupun sakit, baik dalam keadaan senang maupun susah, baik dalam keadaan mampu maupun tidak mampu, untuk selalu mengasihimu, mencintaimu, dan menghormatimu sebagai tanda cinta kasih dan setiaku. Kupasangkan cincin ini ke jari manismu. Semoga Buddha, Dharma, dan Sangha memberkahi kami. Ya, silakan sekarang dipasang cincinnya ke jari manisnya mempelai wanita. Ya, kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kepada orang tua mempelai wanita menyalakan lilin warna putih dan jingga. Kami persilakan duduk kembali. Dan selanjutnya kedua calon mempelai kami persilakan untuk maju ke depan altar menyalakan lilin pengantin warna merah secara bersama-sama. Ya, selanjutnya kepada kedua calon mempelai silakan mengambil tempat untuk melakukan puja bakti. Budang Bhagavata Abhivade Namo bersujud. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammam Namasami. Namo Dhammaya bersujud. Supatipanno Bhagavato Sangha Sangho Sanghang Namami. Namo Sanghaya bersujud. Calon mempelai berdua, marilah kita mengagungkan. Di hadapan altar yang Buddha, dan disaksikan oleh semua yang hadir di sini, saya Imelda, dengan ini menerima Junkwi Junyono
sebagai suami saya yang sah. Sejak hari ini saya berjanji untuk membahagiakanmu dan akan selalu mendampingimu baik dalam keadaan sehat maupun sakit, baik dalam keadaan senang maupun susah, baik dalam keadaan mampu maupun tidak mampu, untuk selalu mengasihimu, mencintaimu dan menghormatimu sebagai tanda cinta kasih dan setiaku. Kupasangkan cincin ini ke jari manismu. Semoga Buddha, Dharma dan Sangha memberkahi kami. Ya, silakan dipasang cincinnya ke jari manisnya mempelai pria. Sudah? Fotografernya sudah belum tadi? Sudah. Boleh dikecup keningnya istri. Ya. Selanjutnya, bahwa dua insan yang telah dipersatukan dalam suatu ikatan suami istri, di mana yang telah dipersatukan tidak dapat dipisahkan atau diceraikan oleh siapapun. Hanya ajal atau maut yang dapat memisahkan atau menceraikan Anda berdua. Dalam agama Buddha hanya menganut asas monogami, yang berarti hanya mempunyai seorang istri atau seorang suami, dengan kata lain satu untuk selamanya sampai akhir hayat. Setia loh ya, will pil tidak boleh ya. Kemudian pengkerudungan kain kuning kepada panitia kami persilakan dan mohon kepada orang tua maupun wali dari pihak mempelai pria untuk melakukan pengkerudungan kain kuning. Mempelai orang tua dan mempelai pria. Pengkerudungan kain kuning ini sebagai lambang bahwa kedua mempelai telah menyatu dalam satu keyakinan, yaitu Buddha Dharma. Sudah seret ya, nggak bisa lepas. Baik, kami persilakan untuk duduk kembali. Saudara Junkoe Sujono dan Saudari Emilda melakukan pernikahan pemberkatan secara agama Buddha. Marilah kita doakan semoga keluarga baru yang akan dijalani oleh kedua mempelai ini akan selalu berbahagia, sejahtera, tidak ada rintangan dan halangan sampai kapanpun. Silakan Bapak Ibu berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, dan kami bersama Romo akan berdoa secara agama Buddha dan memercikan tirta suci air suci dari altar Sang Buddha sebagai simbol perkawinan ini diberkati oleh Buddha, Dharma dan Sangha. Sikap berdoa dimulai. Bawatu sabamanggalang rakantu sabadewata sada Buddha nopawena sada soti pawantu te pawantu sabamanggalang rakantu sabadewata Sabajamanu kawena sada soti pawantu te pawantu sabam
saya hormati mempelai berdua, yang saya hormati kedua orang tua mempelai ataupun wali, yang saya hormati segenap Bapak Ibu yang hadir, yang ikut menyaksikan pemberkatan perkawinan secara kudus pada kesempatan hari ini. Terimalah salam jalan dharma, namo samyang adi budaya, namo budaya, dan salam sejahtera bagi semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, terlebih keluarga mempelai yang hadir, yang mengikuti pelaksanaan pemberkatan perkawinan seagama Buddha dengan mentaati protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Bapak Ibu memakai masker semua. Mudah-mudahan dengan usaha dari semua pihak, apa yang kita takutkan selama ini hampir setahun ini, virus corona, dengan partisipasi Bapak Ibu saudara sekalian, virus corona akan segera berlalu dan kita bisa beraktivitas kembali secara normal. Biasanya kalau bukan masa corona, yang mengikuti, yang menyaksikan pemberkatan, kalau ada mempelai nikah itu lebih banyak lagi sampai belakang. Namun karena ada corona dan anjuran pemerintah untuk mengurangi kerumunan, sehingga mungkin saudara-saudara merasa enggan, merasa takut ya untuk berkumpul, terlebih di ruang AC seperti saat ini. Saya berpesan kepada mempelai, jangan sia-siakan pengorbanan dari kedua orang tua Anda dan semua yang hadir dari para romo yang dalam keadaan kondisi bahaya sebetulnya, seperti saat ini, bahaya tertular virus corona karena tidak tahu kita bisa tertular atau menularkannya. Jangan pernah sia-siakan kesempatan saat ini. Bagaimana untuk tidak menyia-nyiakan pengorbanan dari Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, dengan Anda sekalian berdua sudah bertekad menjadi suami istri yang sah secara agama Buddha, dengan selalu berusaha untuk hidup rukun dan harmonis. Jangan sampai dari yang hadir mendengar Anda setelah pernikahan terjadi percecokan, ketidakharmonisan dalam menempuh kehidupan rumah tangga, apalagi sampai bermuara perceraian. Pasti akan mengecewakan semua, termasuk saya pun juga akan kecewa juga. Sudah datang ya ke sini, ternyata keluarga mempelai yang diberkati ternyata tidak harmonis. Yang ada di sini bukanlah semua pengangguran, tidak semua pengangguran, semua juga bekerja. Lebih-lebih ini juga hari kerja, ini hari Jumat ya, ini juga hari kerja. Namun karena kecintaan kepada Anda mempelai berdua, mereka pun rela untuk datang ke wihara ini untuk menyaksikan, untuk memberikan doa restu Anda sekalian agar dalam menempuh kehidupan rumah tangga bisa harmonis sampai kapanpun. Beberapa doa-doa telah Anda dengar tadi, doa-doa untuk Anda bisa hidup harmonis, bahagia. Itu akan menjadi kenyataan, bukan sekedar Anda menunggu berkat dan perlindungan dari Buddha, dari siapapun ya. Namun harus hendaknya mempelai berdua dan berdua harus ada usaha untuk mengupayakan agar doa itu menjadi kenyataan. Untuk hidup harmonis pun juga Anda harus berusaha. Rumah tangga yang harmonis dan bahagia bukan semata-mata itu berkat dari atas kemudian terjadi kondisi bahagia, itu tidak demikian. Setiap saat kita harus memelihara sikap mental kita kepada istri, kepada suami. Anda dikerudungi dengan kain kuning, kenapa tidak kain hijau atau kain hitam? Kok dibeli warna kuning? Ya. Ini mempunyai makna bahwa Anda menjadi keluarga Buddhis, menjadi umat Buddha ya, yang memilih kehidupan rumah tangga atau rumah tangga, membangun
kebijaksanaan berdua. Kalau masih sendiri, membangun kebijaksanaan sendiri-sendiri. Dengan Anda sebagai rumah tangga, membangun secara bersama-sama agar menjadi orang yang benar-benar bijaksana. Jadi bersama-sama mencapai satu tujuan, menjadi orang yang bijaksana, menjadi seorang ayah bijaksana, menjadi seorang ibu yang bijaksana. Jadi kuning itu sebagai simbol kebijaksanaan. Kemudian juga Anda sekalian, kenapa perkawinan ini dilakukan di hadapan altar Sang Buddha? Padahal ya banyak juga pemberkatan-pemberkatan baik secara Buddhis maupun di agama lain, tempatnya itu bisa dilakukan bukan di tempat ibadah, bisa di tempat yang lain juga. Namun pada kesempatan ini Anda memilih wihara tempat ibadah sebagai tempat untuk melakukan pemberkatan. Mungkin di masa corona seperti ini, mungkin ada juga yang memilih tempat lain yang terbuka. Ada yang di pantai, ada di hotel, di tempat terbuka karena alasan takut dan lain sebagainya. Namun Anda memilih di hadapan altar Buddha, Dharma, dan Sangha, rupanya juga lengkap, persembahannya juga lengkap. Sebagai simbolisasi bahwa Anda di hadapan Buddha, Anda di hadapan Buddha menerima restu dari Buddha, Dharma, dan Sangha. Nah, jadi Anda telah diberkati oleh Buddha, Dharma, dan Sangha, maka hendaknya pemberkatan ala agama Buddha ini benar-benar Anda pegang, menjadi keluarga Buddhis yang harmonis, yang bahagia. Ada sebuah penelitian ya, di kalangan para perumah tangga yang meneliti itu seorang profesor, bahwa keluarga-keluarga yang mendasarkan diri pada nilai-nilai agama itu ternyata keluarga itu jauh lebih harmonis daripada mendasarkan diri pada nilai-nilai yang lain ya. Nilai-nilai agama itu seperti apa? Salah satunya Anda tadi dituntun untuk mengikuti, mengucapkan kemurahan di dalam agama Buddha yang Anda harus latih. Jadi dikatakan melatih diri menjalani Pancasila Buddhis. Apa isi dari Pancasila Buddhis yang harus Anda junjung? Yang pertama, Anda harus menghargai, menghormati, melatih diri untuk tidak menyakiti dan membunuh makhluk hidup. Apakah ada rumah tangga pasangan yang membunuh makhluk hidup? Ada. Banyak keluarga-keluarga yang kita dengar, di situ ada juga yang melakukan aborsi ya, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ada. Saya sering mendapat cerita dari keluarga-keluarga ya, ada beberapa yang pernah melakukan aborsi di masa mudanya karena alasan ekonomi dan sebagainya. Kemudian hidupnya susah ya. Dia mengatakan, apa karena saya pernah aborsi ya berarti hidup saya kok sekarang susah kan gitu ya. Jadi menyimpan rasa bersalah apabila kita tidak taat atau melanggar moralitas, salah satunya moralitas yang pertama menyakiti dan membunuh makhluk hidup. Maka setelah menjadi umat Buddha, nilai yang harus Anda junjung tinggi, kita harus menjunjung tinggi menghargai kehidupan. Salah satunya kita tertekad untuk tidak melakukan aborsi tanpa persetujuan medis. Kemudian yang kedua, nilai yang harus Anda kembangkan, tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Mengambil barang yang tidak diberikan, bahasa mudahnya itu tidak akan melakukan pencurian. Ketika Anda perlu uang, istrinya perlu uang, tidak punya uang, kemudian mengambil begitu saja, buka dompet suaminya, ini sekalipun dalam rumah tangga juga termasuk pencurian, sebab ini akan mengecewakan ya, dari pihak suami. Sebaliknya juga seperti itu. Maka sebaiknya juga kalau kita perlu apa-apa juga seizin dari istri atau seizin dari suami. Bertekad untuk tidak makan dan minum yang bisa melemahkan kesadaran, tidak akan mengkonsumsi alkohol,
minuman-minuman keras ataupun barang-barang yang akan menyebabkan lemahnya kesadaran atau mengkonsumsi narkoba. Kita bertekad menjadi keluarga Buddhis hendaknya di rumah itu steril dari minuman-minuman beralkohol. Sebab kalau kita suka mengkonsumsi alkohol, tentunya tingkat kesadaran kita dan juga kita rentan terhadap penyakit-penyakit yang disebabkan oleh alkohol atau narkoba dan lain sebagainya. Ya. Dari kelima ini ternyata yang lebih penting adalah sila yang kelima, karena dengan kita tidak sadar kita bisa melanggar sila pertama, sila kedua, sila ketiga dalam kondisi tidak sadar diri. Maka berusaha menjadi keluarga Buddhis yang benar-benar agar hidup bahagia dan harmonis, yaitu mentaati nilai-nilai kemurahan di dalam kehidupan sehari-hari Anda. Anda yang berbahagia pada kesempatan pagi ini, agar lebih jauh bahagia lagi sebetulnya Sang Buddha telah banyak memberikan tuntunan-tuntunan bagi para perumah tangga. Perhatian Sang Buddha sangat besar sekali kepada perumah tangga. Sekalipun beliau sendiri sebetulnya hidup sebagai seorang pertapa, namun dapat kita lihat ya, dari wejangan-wejangan yang pernah diberikan Sang Buddha, banyak sekali wejangan Sang Buddha yang terkait dengan kehidupan rumah tangga. Misalnya saja saya sebutkan satu kesempatan Sang Buddha juga pernah memberi nasihat kepada perumah tangga. Seorang suami ya, kalau sudah punya istri, ya sudah punya pasangan, jangan suka menggoda wanita lain. Dalam dunia saat ini menggoda wanita lain itu medianya itu sangat mudah sekali. Kita punya HP, menggoda wanita dari manapun bisa. Harus komitmen. Saya hanya cinta kepada seorang istri, tidak akan bermain api kepada orang lain, kepada wanita lain. Demikian juga pihak istri juga harus bertekad, saya akan menggunakan media sosial, HP saya pun juga tidak untuk bermain api ya dengan laki-laki lain. Apabila ini terjadi, tentunya juga rentan sekali keluarga itu tidak harmonis, tidak bahagia. Dan saya juga berpesan kepada mempelai berdua, apabila nantinya ada permasalahan-permasalahan dalam kehidupan Anda, dalam menempuh kehidupan rumah tangga Anda berdua, silakan Anda tidak malu-malu untuk bertanya kepada orang tua Anda berdua, ataupun datang ke wihara untuk mengambil saran dan nasihat yang berharga untuk tetap lestari kehidupan rumah tangga Anda. Semoga dengan dukungan doa-doa dari para romo dan semua yang hadir, Anda benar-benar menjadi keluarga Buddhis yang bahagia sampai kapanpun. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Sadu, sadu, sadu. Ya, demikian wejangan dari Yang Mulia Bhikkhu Nyanada Primagara. Dan mungkin sedikit tambahan dari kami para panitia yang ada di sini, buat Junkri dan Imelda. Bukan berarti bahwa setelah Anda menikmati hidup rumah tangga, Anda hanya menikmati manisnya saja. Nanti Anda bisa tanya sama mama dan papa. Mungkin awal-awalnya enak ya Om ya, tapi setelah mengarungi itu butuh perjuangan. Kebetulan kami yang di sini ini sudah menikah. Saya tahun ini 20 tahun. Romo berapa tahun, Om? Menikahnya. Nah, Romo ini sudah 7 tahun, Romo Heru. Nah, ini baru pengantin baru, masih ada, masih belum 5 tahun. Kalau ini sudah kawat, sudah mau punya cucu, berapa tahun? 40 tahun. Nah, artinya apa? Bahwa kami bertahan. Bukan berarti bahwa di rumah tangga kami seperti tadi batiklah harmonis selalu. Pasti enggak. Saya yakin dari Bapak, Ibu, Papa dan Mama di sini tidak selalu harmonis. Tetapi bagaimana menyelesaikan agar rumah tangga kita bisa harmonis, itu kuncinya. Badai itu pasti banyak. Bahkan mungkin sampai sudah seumuran Papa dan Mama Anda ya, badai pasti ada. Tetapi bagaimana kita bisa menerima badai itu, menyelesaikan dengan baik, itu kuncinya.
mungkin ini pesan juga buat papa dan mama, buat saudara. Sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya dia anakku, dia saudaraku, jadi yang saudaraku harus tak bela. Semuanya adalah saudara Anda dan semuanya adalah anak-anak Anda. Jadi biarkan mereka menyelesaikan sendiri persoalannya. Kalau mereka sudah bisa menyelesaikan sendiri, ya sudah. Tetapi kalau tidak bisa, jangan menyudutkan salah satu. Karena itu akan menjadi minyak dalam api. Bagaimanapun juga mereka sudah berumah tangga, mereka memilih, kita harus mensupport. Jangan bilang, oh kamu anakku, kamu salah, tapi kamu tetap anakku ya, kamu yang benar. Mantu salah. Jangan sampai gitu ya, karena seringkali kita terlupa hal-hal kecil itu yang menjadi bumbu atau penyebab rumah tangga menjadi tidak normal kembali, apalagi disupport. Dan pesan saya, selesaikan dulu masalah Anda berdua. Tapi kalau memang butuh bantuan, pasti harus ke mama dan papa dulu atau ke saudara. Kalau menurut Anda itu masih belum menyelesaikan, Anda bisa ke kami, ke rumah kita. Kalau masih belum bisa menyelesaikan, nah mungkin jangan dari Bante, bisa membantu menenangkan. Kalau mungkin menyelesaikan masalah kalian, nah mungkin Bante belum pengalaman, jauh lebih pengalaman mama dan papa gitu ya. Kalau Bante kan hanya menyawang, apa ya menyawang itu? Melihat, ya Bante ya, melihat dari pengalaman orang-orang. Tetapi yang mengalami, yang sangat-sangat sudah mengalami adalah orang tua Anda, gitu ya. Ya. Dan kemudian kepada Bapak Kandita Heru, silakan untuk membuka pita kuning. Pita kuning ini dibuka bukan berarti bahwa sesuatu yang telah dipersatukan dapat dipisahkan atau diceraikan. Hanya ajal atau maut yang dapat memisahkan Anda berdua. Ingat, pada saat Anda memasangkan cincin di jari manis pasangan Anda semua, Anda berjanji dengan menatap mata masing-masing bahwa Anda akan selalu setia mendampingi, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, susah maupun senang, mampu maupun tidak mampu. Jadi artinya jangan kalau tiba-tiba ada badai menerpa ya, ada sakit atau mungkin keadaan perekonomian lagi berubah, jangan dijadikan alasan untuk melepaskan semua tanggung jawab Anda sebagai seorang rumah tangga. Ya. Ya. Kemudian terimalah pita kuning ini, simpan baik-baik. Ya, jadi kalau ada perselisihan nanti, mudah-mudahan dengan melihat pita kuning ini Anda ingat seperti yang tadi Bante bilang bahwa adalah satu berkah luar yang biasa. Di saat seperti sekarang ini, ya kan, kondisi seperti ini masih ada mereka yang mau hadir memberikan semangat kepada Anda. Jadi ingatlah kita kuning. Kalau mantel sama suami Inalda atau Junpi lagi jengkel sama istri, nggak bisa ngomong, lihat kita kuning itu. Jadi biar nanti cintanya bersemi kembali ya. Kemudian juga terimalah hadiah kitab suci ini untuk digunakan sebagai pedoman hidup dikala suka dan duka Anda, di mana isi dari buku ini merupakan petunjuk-petunjuk yang mungkin bisa membantu Anda untuk menyelesaikan kehidupan yang tidak menyenangkan. Dan inilah saat yang selama Anda nantinya akan mendampingi Imelda sepanjang hidupnya. Saya akan selalu menjaga Imelda lebih dari diri saya sendiri. Aku akan berusaha tidak membuat kamu sakit hati dan akan selalu menjaga. Itu janji yang diucapkan Junpi, Papa, Mama ya kepada Imelda. Dan sekarang silakan tatap. Oh boleh tepuk tangan, boleh. Tapi kan support, jadi jangan sampai meleset ya. Nah sekarang kepada Imelda tatap Junpi, lalu apa yang akan Anda berikan kepada Junpi sebagai suami Anda dan Anda sebagai istri yang setia mendampingi selama hidup Junpi. Aku akan selalu ada di kamu, baik kamu dalam keadaan sehat
Boleh ditepuk tangani dong. Nah, itu tadi janji mereka yang membuat saya dan Romo Heru mengesahkan piagam ini agar bisa nanti didaftarkan di Capil ya. Berarti ingat tuh ya, dan janjinya kalau meleset, nah nanti kalau sampai bermasalah, nah ini papa mama dengerin saudara-saudara. Yang sangat gampang sampai semua nangis sedih menghadapi ungkapan gue tidak akan bisa membalas semua jasa yang sudah saya kasih ke gue. Makasih juga ya Ben, selalu membantu ini yang makan pakai gue dari dewasa ini. Hari ini gue akan minta keliling berumah tangga dengan Imelda. Mohon semua bantu doa dan support ya. Semoga semua bisa menjadi Semoga kita bisa menjadi bapak rumah tangga yang terbaik buat Imelda. Di balik kesuksesan seorang anak tentu saya sama susu yang terpenting di dalamnya, karena selalu support dengan doa yang selalu dipanjatkan ke Buddha. Walaupun sekarang susu sudah tidak ada, kita tidak akan pernah melupakan susu yang sudah baik banget ke gue. Makasih ya susu, udah memberi tempat yang terbaik di sisinya ya susu. Sekali lagi makasih Mek atas cinta dan kasih sayang yang sudah selalu berikan. Maafin diri. Mungkin tadi mau ngucapin buat Jentri sebagai bekal ya. Banyak jadi orang yang berguna, baik-baik dalam hidup. Supaya lancar kehidupannya, sehat, selalu sayang sama orang tua sampai tua. Jadi boleh ya, sebagai bentuk bakti anak kepada orang tua, Jentri akan sujud kepada mama sebanyak 3 kali. Silakan
misalnya mama sudah sempat sadar kayak ingin mendadak dari kecil sampai dewasa. Terima kasih buat tiap malam mama selalu doa buat Bunda, buat usaha Bunda, buat jodoh Bunda, buat kesehatan Bunda. Maaf kalau misalnya Bunda itu sering lupa, sering nggak beri perhatian, sering mungkin balas tidak sama. Maaf kalau misalnya Bunda tidak salah, mohon maaf kalau nggak kasih perhatian yang banyak sama ke mama. Makasih buat semuanya, sampai Anda bisa dewasa, Anda bisa kerja sendiri, Anda sekarang udah nikah, Anda sampai ayah Anda mau jaga mama, berkeadaan sehat, mama lagi, udah semua susah. Terima kasih buat semuanya. Anda sayang mama. Mungkin dari apa orang? Ya, untuk Jukwi, Bapak cuma pesan satu. Dalam rumah tangga tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Semua sejajar. Jadi kalau ada kesalahan salah satu yang marah, yang satunya dia. Kalau sama-sama marah, tidak akan selesai. Kalau suasana sudah tenang, barulah dibicarakan. Pasti ada jalan keluarnya. Cuma itu aja yang Bapak bikin pesan sama Jukwi dan Bebek ini ada. Jukwi harus tetap ingat sama orang tua sampai hari raya kerusakan kita semuanya. Makasih. Ya, sekarang sebagai bentuk sujud hormat kepada orang tua yang ada dan Jukwi, silakan pamit 3 kali. Boleh dibuka maskernya, silakan keluar mama, cium mama. Jukwi juga